Jangan matain doang lo. Pakai baju loreng lo. Dua kelompok ormas bentrok kawasan Pasar Cikarang Bekasi mencekam. Arak-arakan geng motor bersenjata tajam semakin meresahkan warga. Akibat korsleting listrik, kobaran api hanguskan puluhan ruko. Dramatis penyelamatan seorang warga yang mengalami kecelakaan tunggal. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Jumat 4 Agustus 2023. Ya, dalam 1,5 jam ke depan seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai Fokus Pagi dari informasi seorang anggota DPRD Lampung diduga menabrak bocah perempuan berusia 5 tahun hingga tewas. Ya, sementara itu ini seorang warga terlibat kecelakaan tunggal setelah mobil yang dikendarainya di Ponorogo, Jawa Timur menabrak pagar rumah. Beginilah proses evakuasi terhadap Muhammad Pesinggi, pengemudi asal India yang kini telah menjadi warga negara Indonesia di Ponorogo, Jawa Timur. Korban terus meringis kesakitan saat hendak dievakuasi oleh warga dengan peralatan seadanya. Kecelakaan ini terjadi saat pengemudi melaju dari arah timur ke barat. Namun mobil yang dikendarai korban tiba-tiba slip hingga menabrak pagar rumah warga yang berada di sisi jalan. Akibat kecelakaan ini mobil mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan samping. Kendaraan rusak berat, untuk korban luka ringan dibawa ke Puskesmas Bulung. Bukan warga sini, Pak? Untuk warga dari Soko. Dari luar negeri memang awalnya? Itu aslinya dari luar negeri tapi sudah warga negara Indonesia. Sementara itu kecelakaan juga terjadi di Bandar Lampung. Seorang anggota DPRD Lampung diduga menabrak seorang bocah perempuan hingga tewas. Kecelakaan terjadi saat mobil hendak belok dan akan masuk ke dalam gang menuju rumahnya. Namun pengemudi tersebut diduga lalai dan tidak mengetahui jika ada korban yang sedang bermain di pinggir jalan. Di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ancamannya kan? Dengan ancaman 6 tahun. Penyidikannya sudah menyimpulkan ada seorang tersangka belum? Belum. Saat ini belum. Pengemudi sudah ditahan atau Belum. Masih status sebagai saksi. masih? Penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan bocah perempuan itu kini telah dinaikkan ke penyidikan. Pengemudi mobil juga masih terus menjalani pemeriksaan di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk bermuatan ban menabrak sepeda motor di Jalan Protokol di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah hingga menyebabkan pemotor meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu diduga dalam pengaruh minuman keras, pengendara mobil menabrak dua pengendara motor dan bus yang berhenti di pinggir jalan. Ya Allah. Warga merekam kejadian sesaat setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Sutijab, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan bermula saat minibus melaju kencang menuju Simpang 4 Pasar Tradisional Wates. Saat di lokasi kejadian, mobil oleng hingga menabrak dua pemotor dari arah berlawanan. Minibus baru terhenti setelah menabrak bus yang berhenti di pinggir jalan. Pemotor yang terkapar di jalan dievakuasi oleh ambulans PMI. Pengemudi minibus dalam kondisi setengah sadar saat dievakuasi warga. Sementara dua penumpang lainnya tak sadar saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan, dua pemotor alami luka parah dan dievakuasi ke RSUD Wates. Sejumlah warga mencium aroma tidak sedap dari dalam mobil dan menemukan beberapa botol minuman keras. Diajak ngomong orang itu Santai. enggak Santai, mah. Kayaknya kerokok tadi.
kayak mabuk gitu ya Bu? Kayak mabuk. Mabuk. Di mobil itu ada berapa orang? 3 orang, tapi dia juga mabuk. Semua disuruh keluar juga masih tidur. Laki-laki semua. Laki semua. Terkait penyebab kecelakaan, polisi masih lakukan penyelidikan. Untuk mabuk atau tidaknya masih dalam penyelidikan, jadi kita belum bisa menentukan apakah itu mabuk atau tidak. Melambungkan kanan karena apa? Untuk pengemudi saat ini berada di Satlantas Kulon Progo. Pemeriksaannya Masih dalam tahap penyelidikan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk dan sepeda motor terjadi di ruas jalan Solo Sragen di Sine pada Kamis siang. Pemotor meninggal di lokasi kejadian akibat menderita luka serius di bagian kepala. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya petugas dari unit pelayanan gawat darurat mengevakuasi korban dari tempat kejadian. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan ban menuju ke arah Pasar Kota Sragen. Diduga sopir kurang konsentrasi hingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Pengemudi truk telah diamankan Satlantas Polres Sragen, sementara jenazah pemotor dibawa ke RSUD Sragen. Kurang jaga jarak dan tidak memperhatikan situasi di depannya, sehingga pada saat jarak sudah dekat akhirnya tidak bisa menghindar dan terjadilah benturan. Selain itu, kecelakaan juga terjadi di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan semen terguling lantaran takut menanjak dan diduga mengalami remblong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sopir dan kernet mengalami luka ringan. Tim Liputan laporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, sebuah rumah di Salatiga, Jawa Tengah yang sedang ditinggal pemiliknya pergi, terbakar dan menghanguskan motor dan juga kandang ternak. Sementara itu, akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan, puluhan ruko hangus terbakar di Mempawah, Kalimantan Barat. Kobaran api yang disertai asap tebal membumbung tinggi di kawasan Pasar Sungai Pinih, Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis pagi. Sedikitnya ada 28 ruko hangus terbakar, bahkan satu ruko roboh saat api melahap bangunan tersebut. Insiden kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu ruko yang menyambar ke bangunan lainnya. Si jago merah semakin berkobar lantaran material bangunan terbuat dari bahan semi permanen serta banyaknya barang dagangan yang terbuat dari plastik. Api berhasil dipadamkan 5 jam kemudian setelah petugas menerjunkan puluhan mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam insiden ini. Kasus kebakaran ini kini dalam penyelidikan polisi. Untuk sementara terkait kerugian material kami masih belum bisa menyampaikan. Karena kita tadi belum juga ketemu dengan ini gitu kan. Jadi masih belum dapat data validnya. Sementara di Kelurahan Noborejo di Klaten, Jawa Tengah, sebuah rumah warga yang terbuat dari kayu terbakar. Selain menghanguskan rumah beserta isinya, si jago merah juga melahap 2 unit sepeda motor serta kandang ternak. Namun sapi dan kambing berhasil diselamatkan warga. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kamar yang berada di bagian belakang rumah. Petugas damkar kesulitan menjinakkan api karena api kembali timbul setelah disiram. Yang menjadi masalah adalah rumah ini ada rumah kayu, yang apalagi kayunya sudah kayu lama dan tadinya kering sekali. Pemadaman jadi lebih lama, mengingat kayu lama. Ini kalau tidak dipadamkan sampai api, nanti api akan bisa menyala kembali. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Belasan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong di Tasikmalaya, Jawa Barat diamankan petugas. Sementara di Serang, Banten, polisi menangkap 5 orang geng motor yang tengah berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Inilah aksi sekelompok geng motor yang tengah berkeliling di jalan raya sambil membawa senjata tajam di persimpangan Nambu, Kabupaten Serang, Banten. Diduga kelompok geng motor itu hendak mencari lawan untuk tawuran. Konvoi geng motor tersebut akhirnya dapat dicegah oleh tim reskrim Polres Serang. Petugas juga menangkap 5 anggota geng motor serta mengamankan sejumlah senjata tajam. Mereka yang tertangkap langsung diamankan di Polres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Berawal adanya laporan dari warga masyarakat bahwa ada
gerombolan bermotor membawa senjata tajam sehingga meresahkan warga di jalan raya. Selanjutnya pada saat itu juga Satreskrim Polres Serang meluncur ke TKP dan ada beberapa yang kita amankan, kita bawa ke Polres Serang. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, belasan sepeda motor yang menggunakan knalpot brong diamankan jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Razia knalpot brong ini menjadi titik utama petugas karena sudah meresahkan dan banyak masyarakat yang terganggu. Kita 15 kendaraan yang kita amankan knalpot isinya, termasuk kendaraannya, beberapa kendaraan yang sudah diamankan karena tidak membawa surat-surat yang patut dicurigai, motor-motor yang bermasalah. Mereka yang kedapatan menggunakan knalpot brong diminta untuk langsung mencopot knalpotnya di lokasi. Sementara bagi pengendara yang tidak membawa surat kendaraan sah, sepeda motornya langsung dibawa ke Polres Tasikmalaya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, petugas Dishub DKI Jakarta melakukan razia di berbagai lokasi. Ya, di Jakarta Utara sedikitnya 93 motor dan 3 mobil terjaring dalam razia. Ya, itu sementara itu di Jakarta Timur 23 kendaraan roda 4 terbukti melanggar aturan. Satu kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan sekitar pintu masuk Puperta Cibubur diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 13 kendaraan roda 4 itu dibawa ke Terminal Pinang Ranti untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara 10 mobil yang kedapatan melanggar aturan dengan parkir sembarangan diberikan sanksi tilang. Dalam razia kali ini total 23 kendaraan roda 4 terbukti melanggar aturan. Nah, memang mereka sudah menyadari bahwa mereka melakukan sebuah pelanggaran, sehingga di saat dilakukan penegakan pun mereka juga menyadari itu dan mereka ngikut untuk dilakukan sebuah penindakan. Pemilik sepeda motor ini panik saat mengetahui petugas gabungan datang ke lokasi parkir liar di sekitar apartemen kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Mereka kabur membawa kendaraannya. Tak hanya pemotor, supir bajai pun yang parkir sembarangan langsung tancap gas. Sebanyak 8 motor diangkut petugas ke truk dan dibawa ke kantor Sudinhub Jakarta Utara bersama 3 mobil yang kedapatan parkir sembarangan. 85 motor yang tidak terangkut dilakukan tindakan langsung berupa pencabutan pentil ban. Jadi kita sebelum melakukan jaring motor ini untuk starter dari Penjaringan Pak Ranto, itu dia udah koordinasi, sudah memperingatkan berkali-kali, dan jaring motor atau penindakan motor di sini juga kita bukan baru sekali Pak, tapi sering kita lakukan. Para pengendara motor yang masuk jalur bus Transjakarta ini beramai-ramai putar balik melawan arah menghindari adangan polisi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Kamis sore. Selain pengendara motor yang ditilang, polisi juga bertindak tegas menilang angkutan bus umum dan mobil pribadi yang juga masuk jalur bus Transjakarta. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan berusia 42 tahun warga Jakarta Barat diciduk polisi di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Kepulauan Riau. Tersangka membawa 2 perempuan yang diduga akan dipekerjakan sebagai penari klub malam di Singapura. Wanita dalam video berdurasi singkat ini adalah salah satu korban pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural yang dipulangkan pasca tersangka diciduk oleh petugas unit Reskrim Polsek KKP Batam, Kepulauan Riau. Dalam akun media sosialnya, ia kesal karena gagal berangkat untuk bekerja sebagai penari di salah satu klub malam di Singapura. Sementara tersangka ER digiring oleh petugas Polsek KKP Batam pada Kamis sore. Sebelumnya warga Jakarta Barat ini diciduk polisi di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center bersama 2 orang perempuan. Keduanya akan dipekerjakan oleh tersangka sebagai penari klub malam, bahkan salah satunya keponakan dari tersangka. Ia sudah 2 kali beraksi. Tersangka berangkat dari Jakarta langsung ke Batam menjemput korban dan berangkat bersama ke Singapura. Sebelum diberangkatkan, tersangka terlebih dahulu meminta uang kepada manajer klub sebesar $400 Singapura untuk tiket dan pengurusan paspor. Jika korban berhasil sampai di sana,
tersangka akan mendapatkan upah 3 juta rupiah per kepala dari manajer klub. Iming-iming yang dijanjikan adalah gaji yang besar, yang mana gaji yang dijanjikan oleh pelaku kepada korban sebesar $1.400 per bulan, gaji dari masing-masing korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pelindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Diduga ilegal atau dokumen tidak lengkap, Bareskrim Mabes Polri dan Dinas Sosial Kota Tangerang menjemput paksa 10 balita asuhan seorang YouTuber dari kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten. Sontak mantan pramugari itu langsung panik dan menangis saat anak asuhnya dibawa menuju sentra rumah penitipan anak Kementerian Sosial di Jakarta. Penjemputan paksa 10 orang anak balita berlangsung di sebuah perumahan di kawasan Petir Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Senin kemarin. Bareskrim Mabes Polri, Kemensos dan Dinas Sosial Kota Tangerang mengevakuasi anak balita ini menyusul adanya dugaan ilegal pengasuhan bayi Yayasan Kemanusiaan. Kita dapat informasi Dinas Sosial kita dari Kabareskrim, dari Bareskrim, sama dari kepolisian. Jadi kita diminta mendampingi untuk anak yang bersangkutan itu dibawa ke Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan, untuk diurus lah, dirawat ya, dan lain sebagainya. Sontak mantan pramugari yang juga YouTuber Pratiwi Novianti kecewa dengan penjemputan paksa anak asuhnya tersebut. Oke guys, mohon maaf aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah lemes banget. Sampai tadi aku bilang kalau emang harus dibawa, bawa saya aja. Anak saya nggak usah dibawa gitu. Kini 10 anak balita tersebut dalam perawatan sementara di rumah anak milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya diduga dipicu uang kutipan, 2 kelompok ormas bentrok. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. 2 organisasi masyarakat di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok dan saling serang menggunakan senjata tajam. Sejumlah personel aparat kepolisian disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan meluas dan mencegah jatuhnya korban. Inilah video amatir detik-detik terjadinya bentrokan 2 organisasi masyarakat di depan pusat perbelanjaan Sentra Grosir Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari tadi. Kedua kubu saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan kayu. Bentrokan yang semakin meluas membuat aparat kepolisian terus berjaga di lokasi dengan menggunakan gas air mata. Diduga bentrokan terjadi akibat uang pungutan liar dari pedagang tidak merata. Kedua kelompok akhirnya membubarkan diri setelah aparat kepolisian mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. Kedua kelompok bisa kami ajak bicara, kami himbau untuk kembali ya ke rumahnya masing-masing dan sama-sama bisa menjaga Kamtibmas di Cikarang. Akibat insiden ini sejumlah pedagang yang ada di pinggir jalan trauma karena takut barang dagangannya jadi korban salah sasaran. Bentrokan yang terjadi di tengah jalan juga sempat menyebabkan kemacetan panjang. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga sering cekcok suami tega bacok istrinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nurul Cinta usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Puluhan pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Desa Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam. Kepanikan terjadi saat tawuran antar 2 kelompok pelajar pecah di Jalan Raya Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor pada Kamis siang. Nampak seorang pelajar yang terjatuh dari motor langsung dianiaya puluhan pelajar lain menggunakan senjata tajam.
Tawuran tak berlangsung lama karena warga sekitar berupaya membubarkan bentrokan. Satu pelajar yang diduga terlibat tawuran berhasil diamankan warga beserta barang bukti satu buah celurit yang terjatuh. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Satu pelajar yang diduga terlibat tawuran dan barang bukti diamankan ke Polsek Kelapa Nunggal guna penyelidikan lebih lanjut. Dari keterangan para saksi yang kita di lapangan yang kita temui, termasuk dari para warga, bahwa sempat terjadi saling serang. Tapi yang bawa senjata tajam dari pihak mana? Sementara masih dalam penyelidikan. Sementara itu, tim reskrim Polsek Kelapa Nunggal masih memburu pelaku utama yang melakukan penganiayaan terhadap korban dalam tawuran tersebut. Kasusnya masih dalam penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita menuju ke Jawa Tengah. Puluhan orang di kota Purwokerto beramai-ramai mendatangi tempat hiburan yang dekat permukiman warga. Mereka memprotes lokasi itu lantaran mengganggu kenyamanan warga. Sebanyak 60 warga dari Kelurahan Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah beramai-ramai mendatangi sebuah tempat karaoke di dekat rumah mereka. Mereka merasa terganggu dengan aktivitas tempat hiburan yang dekat dengan permukiman. Di antaranya pertunjukan musik dengan suara keras berdampak pada kenyamanan warga. Perwakilan warga sempat berdialog dengan pihak pengelolanya dan belum ada jalan keluar. Tidak meminta apapun dari pihak-pihak agar suaranya aja yang tidak boleh ke warga lah, itu aja. Memang terdengar keras ya Pak? Ya, intinya mengganggu warga karena di samping-samping warga kesepuhan. Seorang pria di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu nekat menghabisi nyawanya setelah membacok istrinya menggunakan parang. Sang istri selamat, namun harus dirawat intensif akibat sejumlah luka bacok. Rumah sepasang suami istri di Desa Despateh, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu masih diselimuti duka usai tragedi berdarah yang terjadi Kamis pagi sekira pukul 5.30. Warga memakamkan sang suami yang diduga nekat mengakhiri nyawanya usai membacok istrinya secara membabi buta. Sedangkan sang istri yang menderita sedikitnya 9 luka bacokan parang di sekujur tubuh masih dirawat di RSUD Kepahyang. Dari pemeriksaan sementara, polisi menduga kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena pelaku dan korban kerap cekcok mulut. Antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, istrinya memang sering ngomel-ngomel, kemudian ribut dan akhirnya sering terjadi keributan di dalam rumah tangga mereka. Mengingat tersangka telah meninggal dunia, usai mengumpulkan bukti serta keterangan saksi, polisi akan menghentikan penyelidikan kasus. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Korban terjerat kabel fiber optik Sultan Al-Fatih akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapat penanganan medis. Pihak keluarga pun menolak uang santunan 2 miliar yang diberikan pemilik kabel fiber optik. Korban kecelakaan imbas kabel fiber optik yang terjuntai ke Jalanan Antasari, Sultan Al-Fatih, kini dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemindahan atas perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah Sultan sempat mengirimkan surat kepada Presiden dan Menko Polhukam terkait insiden yang menimpanya 5 Januari lalu. Penanganan medis difokuskan untuk mengembalikan berat badan Sultan yang turun drastis akibat tulang tenggorokan dan saluran makannya yang terputus. Pihak keluarga juga menolak uang ganti rugi 2 miliar rupiah yang diberikan pihak pemilik kabel fiber optik PT Bali Towerindo. Keluarga juga membantah meminta uang 5 hingga 10 miliar rupiah, namun meminta dialog secara kekeluargaan dan permintaan maaf secara terbuka. Saya tolak, saya tolak itu. Gitu loh. Karena kalau bicara lagi tentang 2 miliar, saya jelas tolak karena ini sudah tidak beretika, sudah tidak lagi kemanusiaan, hanya diukur dengan uang. Buat saya besar, tapi buat anak saya tidak tahu, harus bicara data dan fakta. Ini keras saya. Sementara itu pihak PT Bali Towerindo membantah mengabaikan kondisi Sultan. Pihaknya mengaku kejadian yang menimpa Sultan merupakan kecelakaan, bukan kelalaian perusahaan. Bahwa ini diduga karena ada kendaraan yang ketinggiannya melebihi 5,5 meter sehingga menyangkut menarik kabel
yang ada di sana. Kasus yang dialami Sultan Al-Fatih menjadi gambaran kurangnya penataan membuat kabel fiber optik di langit Jakarta nampak semrawut. Di wilayah Jakarta Selatan, puluhan jenis kabel masih nampak melintang dan membahayakan yang melintas di bawahnya. Pihak Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengaku hingga kini masih terus menertibkan kabel fiber optik di sejumlah ruas jalan nasional. Sebagian besar jaringan operator telekomunikasi telah diminta memindahkan ke jalur bawah tanah. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, seorang begal motor yang menyasar anak-anak dan remaja sebagai korbannya diringkus polisi di Lampung Tengah, Lampung. Saat melancarkan aksinya, tersangka tidak segan-segan melukai korbannya. Polisi dari Polsek Terbanggi Besar melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan pelarian tersangka Angger Prasetyo Kamis siang. Pemuda 22 tahun ini diburu polisi karena sejumlah tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Bahkan tersangka terlibat pembegalan motor dengan sasaran anak-anak dan remaja yang sedang mengendarai motor. Saat menjalankan aksinya, tersangka Angger Prasetyo dan rekannya terbilang sadis. Ia tidak segan-segan menarik korban dari atas motor dan melukainya dengan senjata tajam. Anak-anak sasaran mereka, terutama anak-anak yang menggunakan ran R2 itu dipepet, sama mereka dihentikan, motor dirampas, kotak dirampas, dibawa kabur. Selain menyita 1 unit motor, dari tangan tersangka, polisi menemukan sebilah senjata tajam yang digunakan tersangka untuk melukai korbannya. Sementara satu pelaku yang melarikan diri saat ini dalam pengejaran. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Polisi menetapkan 5 oknum petugas keamanan sebagai tersangka terkait penganiayaan seorang pengunjung di tempat rekreasi Ancol, Jakarta Utara. Di sisi lain, istri korban berharap pengelola tempat wisata juga ikut bertanggung jawab. Duka masih membayang di rumah keluarga Hasanuddin di Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Hasanuddin tewas dianiaya sejumlah oknum petugas keamanan di tempat rekreasi Ancol pada 29 Juli lalu. Hingga kini sejumlah kerabat masih berdatangan memberikan dukungan moral kepada istri korban, Upi Siti Mardiana. Menurut Upi, suaminya pamit untuk menghadiri acara sebuah ormas di kawasan wisata Ancol. Tak disangka, tengah malam ia dihubungi polisi yang mengabarkan suaminya telah tiada dalam kondisi tubuh penuh luka. Makin terkejut mendengar suaminya dituduh sebagai pencuri. Selain berharap pihak pengelola tempat wisata yang mempekerjakan para pelaku bertanggung jawab, Upi juga sempat bertemu para pelaku dan mempertanyakan tuduhan pencurian. Saya tanya, pada saat mengamankan suami saya, apakah ada barang bukti? Dia jawab kagak ada, Bu. Cuma saya emosi kan, kenapa sampai segitunya sih, Mas? Saya bilang apalagi suami saya belum terbukti salah. Petugas Polsek Pademangan akhirnya menetapkan 5 petugas keamanan kawasan wisata Ancol sebagai tersangka. 1 diantaranya kini masih buron. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Terungkap penganiayaan dilakukan secara bergantian di belakang pos keamanan tanpa sepengetahuan atasan para tersangka. Akibat penganiayaan, korban yang juga ayah dari 3 anak itu luka memar serta pendarahan di bagian kepala hingga akhirnya tewas. Para tersangka berdalih menganiaya untuk mengejar pengakuan korban atas tindak pencurian. Padahal saat korban ditangkap tidak ditemukan barang curian. Ya karena memang sempat terjadi beberapa kali tindak pidana di dalam areal sehingga kredibilitas security dipertanyakan dalam melaksanakan tugasnya pengamanan. Jadi pada saat mereka menemukan seseorang yang mencurigakan, mereka melakukan pressure. Para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga berencana akan menjerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Dampak kasus penganiayaan terhadap guru olahraga oleh orang tua siswa, aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 7 Rejang Lebong terpaksa dihentikan. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan bantuan hukum bagi korban. Aktivitas belajar mengajar di SMA Negeri 7 Rejang Lebong hingga Kamis siang belum terlihat pasca insiden penganiayaan guru olahraga bernama Zaharman oleh orang tua murid. Situasi di sekolah itu tampak sepi, bahkan tidak terlihat satupun guru maupun pegawai sekolah. Kondisi itu terjadi karena para guru di sekolah itu masih trauma dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa rekan mereka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu belum memastikan kapan proses belajar mengajar kembali normal.
Guru-guru kita nggak berani ngajar paksaan, mereka masih trauma dengan ada kejadian kemarin. Makanya tadi saya mampir ke sana ya, supaya besok itu dilakukan rapat terlebih dahulu, pertemuan wali siswa dengan dewan guru, supaya tercipta rasa aman dan nyaman. Terkait peristiwa itu, pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan bantuan hukum kepada korban. Pemerintah siap membela ASN yang memang kalau memang betul-betul dia teraniaya atau gimana itu kewajiban pemerintah. Kita punya buru hukum sebagai pengacara pemerintah daerah. Dan juga kita Pak Gubernur punya pengacara khusus kalau memang itu nanti perlu kita angkat ke jalur hukum. Sebelumnya, korban Zaharman terkena peluru ketapel yang ditembakkan orang tua murid yang tak terima anaknya dihukum. Akibatnya, bola mata sang guru terluka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Heri Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Tersangka kasus dugaan penistaan agama yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Panji Gumilang memastikan akan mengikuti seluruh persyaratan penangguhan penahanan, mengingat usianya yang kini sudah memasuki 77 tahun. Tersangka kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang resmi mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Penangguhan penahanan diajukan tim kuasa hukum Panji Gumilang pasca pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ditahan penyidik di rutan Bareskrim Polri. Pertimbangan kemanusiaan mengingat usia Panji Gumilang yang tak lagi muda menjadi dasar pengajuan penangguhan penahanan. Harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan, karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77, jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Panji Gumilang dijerat pasal tentang penistaan agama, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pasca Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, PPAT, Bareskrim, dan Gubernur Jawa Barat pada Kamis siang. Mahfud MD meminta Menteri Agama mendampingi dan melakukan asesmen pada aktivitas pembelajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah. Mahfud MD berharap semua instansi yang menangani kasus Panji Gumilang dan pondok pesantrennya tidak melakukan hal-hal yang justru melanggar hukum. Tim Liputan melaporkan. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah seorang warga di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan usai Densus 88 mengamankan penghuni rumah. Densus 88 dibantu anggota Polres Sukoharjo menggeledah sebuah rumah di Dusun Keden, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penggeledahan berlangsung sekitar 30 menit dan dilakukan usai Densus 88 mengamankan AG penghuni rumah. Pria yang diketahui bekerja serabutan itu ditangkap petugas pada Kamis siang. AG dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dari rumahnya petugas mengamankan laptop, ponsel, dan kotak amal. Kontrak di sini. Sudah lama? Ya sekitar 2 tahun. Namanya aktivitasnya apa? Masalahnya orangnya kurang bergaul, tertutup itu, sangat tertutup. Sama tetangga kan ya. Penggeledahan tersebut menyita perhatian warga setempat. AG tinggal di rumah bersama istri dan anaknya. Densus 88 juga mengamankan seorang terduga teroris lainnya di daerah Turi, Desa Cemani, Kabupaten Sukoharjo, Rabu malam. Heri Prastio melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah.
4 mobil di Desa Sukamaju, Serang, Banten hangus terbakar saat api melahap bangunan bengkel. Api diduga muncul saat seorang karyawan mengelas mobil hingga percikan api menyambar ke tangki bensin. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 mobil yang berada di bengkel di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Kamis siang. Api diduga muncul saat seorang mekanik mengelas bagian mobil. Percikan api dari pengelasan lalu menyambar ke tangki bensin. Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 2 tim pemadam dikerahkan. Terima kejadian kebakaran mobil diakibatkan oleh pengelasan. Informasi kita terima itu dari pengelasan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Diduga ponsel meledak, seorang remaja di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas terbakar bersama kasur dan ponselnya. Sementara ini polisi menyimpulkan ponsel diduga sedang diisi daya baterainya, kemudian meledak dan membakar korban beserta seisi kamar. Suasana duka masih menyelimuti kediaman seorang remaja pria yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya di Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja lelaki berusia 16 tahun itu ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terbakar. Adalah sang ayah yang menemukan putranya telah tiada saat korban hendak dibangunkan untuk salat subuh. Tak disangka, begitu pintu kamar dibuka paksa, korban sudah terbaring tak bernyawa di atas kasur yang juga ikut terbakar. Terbakar di ruangannya di atas tempat tidur. Apa saja yang terbakar? Kasur tempat tidurnya itu habis, sudah semua dengan buku-buku belajarnya semua habis, Al-Quran, sujadah habis semua, nggak ada tersisa. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara korban tewas akibat ledakan ponsel. Diduga korban memakai gawainya tersebut dalam kondisi ponsel sedang diisi daya baterainya. Kemungkinan pada saat malam anak kita ini lagi ngecas sambil main HP, sehingga pada saat dimainkan kemudian dicas HP itu panas, itu yang menimbulkan lama-lama panas dan meledak. Itu salah satu kemungkinan yang kita duga akibat panas meledak kemudian kebakar. Polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Walau demikian, warga tetap diimbau tidak menggunakan ponsel sambil dicas untuk menghindari kasus serupa terulang. Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beralih ke informasi lain, kebakaran hebat yang melanda sebuah sekolah dasar di Temanggung, Jawa Tengah menghanguskan sarana dan prasarana sekolah. Untuk memastikan adanya unsur kesengajaan dalam pembakaran itu, polisi selidiki kasusnya dengan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Petugas kepolisian dari tim Reskrim dan Inafis Kamis siang olah TKP di sekolah dasar yang terbakar hebat di kawasan Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Polisi memeriksa dan menyelidiki satu persatu ruangan dan sejumlah tempat yang terbakar. Adanya jaket yang masih menggantung di sepeda motor yang terbakar, serta penggunaan minyak tanah dalam botol, memperkuat dugaan unsur sengaja dalam pembakaran ini. Sejumlah bukti lainnya juga turut diamankan. Kebakaran di sekolah, itu kejadian sekitar pukul 1:30 pagi. Jadi sekarang dari Polres Temanggung beserta tim Inafis lagi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi tangkap 5 pencuri pick-up beserta airsoft gun, selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Polisi menangkap 5 pria yang menggunakan mobil pickup saat mencuri sebuah mall lencor milik warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, kelompok tersebut membawa senjata airsoft gun dan senjata tajam. Tim unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan patroli mendapati sebuah mobil pick-up berisi 5 orang pria tengah mencuri dan mengangkut sebuah mall lencor milik warga di sekitar Jalan Andi Jema, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Polisi kemudian menginterogasi dan menggeledah kelima pria tersebut. Dari hasil penggeledahan di tas beberapa pria ditemukan barang bukti sejumlah senjata tajam jenis busur panah. Tak hanya itu, di tas lainnya ditemukan senjata airsoft gun beserta badik. Dari hasil interogasi, salah satu pria mengaku membawa senjata airsoft gun usai mengikuti pembinaan bela negara serta menjaga lahan.
memang rencananya akan melakukan pencurian. Berarti memang sengaja untuk berpatroli dengan menggunakan mobil ini? Dengan menggunakan mobil menelusuri jalan, kemudian mencari benda-benda yang bisa dicuri. Untuk dari pengakuannya ini pun bagaimana? Dari pengakuannya baru kali itu, kemudian pengakuannya juga diperintahkan sesama seorang, tapi kami masih dalami. Untuk proses hukum lebih lanjut, kelima pria beserta barang bukti senjata airsoft gun dan senjata tajam dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan mendalam. Akibat ulahnya, kelima pria tersebut terancam pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan warga kampung Talagasari, Tasikmalaya, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas setelah mengeluh pusing dan diare. Diduga mereka menjadi korban keracunan makanan saat menghadiri acara santunan dan hitanan massal. Puluhan warga desa Cibatu, Tasikmalaya, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas Karangnunggal. Sampai Kamis siang, korban terus berdatangan hingga mencapai 28 orang di ruang UGD puskesmas. Warga diduga alami keracunan setelah menyantap hidangan makanan dalam acara sunatan massal dan santunan anak yatim. Pasca mengkonsumsi makanan, korban mengeluh mual dan diare. Panas sama sakit kepala sama mencret gitu. Oh, gitu buang-buang air terus. Nggak mual. Nggak ya. Jam berapa tuh semalam? Jam 12 mulainya. Sementara itu pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas sudah mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi para korban. Sampel makanan sudah dikirim ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk diperiksa kandungannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, eksekusi pengosongan aset SPBU di Palu, Sulawesi Tengah berlangsung ricuh karena ada penolakan dari pihak ahli waris. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda eksekusi pengosongan rumah guru Soekarno Putra. Eksekusi rumah guru Soekarno Putra yang berada di Jalan Sriwijaya 3 Kebayoran Baru oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai penolakan dari sejumlah simpatisan putra bungsu Presiden pertama Soekarno. Eksekusi ini merupakan buntut dari gugatan Susi Angkawijaya terhadap rumah yang ditempati guru Soekarno Putra pada tahun 2014 silam. Namun rumah tersebut tak kunjung diserahkan ke pembeli dan guru hendak membatalkan jual beli. Gugatan Susi kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara upaya banding di Pengadilan Tinggi dan Kasasi di Mahkamah Agung oleh guru tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memilih menunda eksekusi akibat situasi di lokasi yang tidak kondusif dan berencana akan menjadwalkan ulang eksekusi pengosongan rumah sebagaimana keputusan pengadilan. Tidak bisa masuk ke lokasi oleh karena situasi dan kondisi di tempat lokasi objek eksekusi tidak memungkinkan atau tidak kondusif. Sejumlah anggota keluarga ahli waris berusaha mencegah aparat kepolisian dan juru sita dari Pengadilan Agama Palu yang menyita aset SPBU di Jalan Dewi Sartika Kamis pagi. Polisi terpaksa mengamankan 2 anggota keluarga yang menghalangi proses pengosongan. Sengketa ini bermula ketika SPBU yang awalnya dimiliki Suciati bersengketa dengan pihak swasta yang mengklaim telah membeli dan memiliki SPBU tersebut beserta lahan dan asetnya. Ini perkara putusan Pengadilan Agama Palu sudah dikuatkan oleh tingkat banding dan ini putusan kami sudah dikuatkan begitu. Jadi ini pengosongan ini karena pemenang lelang itu harus dilindungi oleh undang-undang. Setelah situasi kondusif, penyitaan aset kembali dilakukan pihak Pengadilan Agama Palu dengan pengamanan puluhan personel polisi bersenjata. Tim Liputan melaporkan. Ratusan orang buruh Long March atau jalan kaki dari Bandung ke Jakarta mengalami kelelahan setelah tiba di kota Cimahi, Jawa Barat. Usai beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke ibu kota untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja hingga membuat kemacetan sejumlah ruas jalan. Ratusan orang buruh dari berbagai aliansi pekerja memenuhi beberapa ruas jalan protokol di kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka kelelahan dan beristirahat untuk selanjutnya bertolak menuju Istana Merdeka Jakarta sejauh 150 km. Buruh kembali melanjutkan perjalanan long march-nya hingga membuat kemacetan sejumlah ruas jalan.
Pada 10 Agustus 2023 mereka akan bergabung dengan massa buruh lainnya sepulau Jawa untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Pemirsa, kehadiran prajurit TNI Satgas Pamtas RI PNG Mobile Unit Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad tulus untuk menjaga, membantu masyarakat dan siap mendukung pembangunan di distrik Kenyam, Duga, Papua Pegunungan. Agar jalinan silaturahmi semakin kuat, pasukan TNI Pandawa Kostrad berbagi kebahagiaan diantaranya dengan jamuan makan bersama masyarakat. Kendati bertugas di wilayah dengan rawan ancaman gangguan keamanan di distrik Kenyam, Nduga, Papua Pegunungan, TNI Satgas Mobile Unit Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad bersama seluruh prajuritnya tetap komitmen untuk menjaga, membantu masyarakat dan siap mendukung pembangunan di wilayah Kenyam. Agar jalinan silaturahmi semakin kuat, pasukan TNI Pandawa Kostrad berbagi kebahagiaan diantaranya dengan jamuan makan bersama masyarakat. Pemda Nduga, Polri, dan masyarakat berbondong-bondong mendatangi poskotis TNI Satgas Mobile Unit Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad untuk menghadiri acara dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI. Makan bersama ini salah satu wujud kebersamaan antara TNI, Polri, dan masyarakat di distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Acara yang luar biasa ini dihadiri langsung pejabat Bupati Nduga, Dandim 1706, Polres Nduga, Satgas Damai Kartens, Satgas Aman Nusa, dan unsur Satgas TNI di Kenyam. Tim Liputan melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi. Dalam kunjungan ini, kedua belah pihak membahas langkah-langkah cara meningkatkan daya saing produk ekspor agar dapat bersaing di mancanegara. Kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam ke kantor Kementerian Perdagangan di Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang dalam rangka mempersiapkan forum bisnis dan investasi Vietnam-Indonesia. Acara tersebut rencananya digelar di salah satu hotel di Jakarta pada hari Sabtu. Forum bisnis itu akan mempertemukan sejumlah pengusaha asal Vietnam dengan Indonesia dalam rangka menyambut kehadiran Presiden National Assembly yang melakukan kunjungan resmi bilateral ke Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Pada pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk Indonesia agar bisa diekspor. Kita sudah selesai Desember kemarin itu. Dengan Pak Mendak kita membahas langkah-langkah bagaimana cara meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia supaya produk-produk kita ini kalau diekspor dia bisa bersaing. Nah, dengan Vietnam kita mencoba membandingkan beberapa kekuatan industri Vietnam, misalnya ada industri pertanian, industri perikanan, industri electric vehicle, dan manufacturing pada umumnya. Pemirsa, Lembaga Sensor Film kembali memilih Indosiar untuk menjadi stasiun TV yang akan menyiarkan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film tahun 2023. Kerjasama LSF dan Indosiar diharapkan dapat menghasilkan tayangan meriah dan edukatif yang menghibur pemirsa. Indosiar kembali terpilih menjadi stasiun televisi yang akan menyiarkan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film tahun 2023 pada 14 September mendatang. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerjasama antara PT Indosiar Visual Mandiri dengan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis siang. Mengambil tema Bangga Karya Anak Bangsa, tayangan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film tahun 2023 akan lebih menghibur pemirsa. Melalui Malam Anugerah ini, apresiasi kepada pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman dan pertelevisian akan diberikan saat acara tahunan ini digelar. Tentu dengan ditunjuknya sebagai host ini, tentu kita akan menampilkan yang terbaik lah. Ya, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Lembaga Sensor Film bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menjadi hiburan, tontonan, dan sekaligus tuntunan. Sehingga tentu
bisa tahu kiprah daripada lembaga sensor film selama ini seperti apa. Harapannya pada masyarakat Indonesia bisa bukan hanya menonton hiburan ini, tetapi juga ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam acara Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 14 September 2023 ini. Jadi ada pesan tentang bagaimana bangga karya anak bangsa, bagaimana masyarakat bisa memilah dan memilih tontonan atau film sesuai klasifikasi usianya gitu ya. Sejumlah bintang tamu, aktor, pembawa acara akan meramaikan acara tahunan ini supaya menjadi lebih meriah. Selain itu ada harapan besar agar perfilman tanah air semakin meningkat. Tabita Putri, Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo menjajal langsung LRT Jabodebek. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Dua organisasi masyarakat di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok dan saling serang menggunakan senjata tajam. Sejumlah personel aparat kepolisian disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan meluas dan mencegah jatuhnya korban. Inilah video amatir detik-detik terjadinya bentrokan dua organisasi masyarakat di depan pusat perbelanjaan sentra Grosir Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari tadi. Kedua kubu saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan kayu. Bentrokan yang semakin meluas membuat aparat kepolisian terus berjaga di lokasi dengan menggunakan gas air mata. Diduga bentrokan terjadi akibat uang pungutan liar dari pedagang tidak merata. Kedua kelompok akhirnya membubarkan diri setelah aparat kepolisian mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. Kedua kelompok bisa kami ajak bicara, kami himbau untuk kembali ya ke rumahnya masing-masing dan sama-sama bisa menjaga Kamtipmas di Cikarang. Akibat insiden ini sejumlah pedagang yang ada di pinggir jalan trauma karena takut barang dagangannya jadi korban salah sasaran. Bentrokan yang terjadi di tengah jalan juga sempat menyebabkan kemacetan panjang. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pekan ke-6 dari Liga 1, Persib Bandung bermain imbang tanpa gol melawan Bali United. Di laga lain, PSM Makassar harus takluk 1-2 dari sang tamu Persik Kediri. Pekan ke-6 dari Liga 1 menyajikan laga akbar antara Persib Bandung kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Kamis petang. Di menit ke-7, bek Persib Edo Febriansa melakukan blunder karena umpannya kepada kiper Fitrul Dwi terlalu lemah. Bola dikuasai M. Rahmat, namun Fitrul sigap untuk melakukan blok. Di babak kedua, tepatnya menit 60, Maung Bandung punya kans bagus untuk unggul. Ciro Alves memberi umpan dari sisi kanan, namun umpan silang mendatar ini gagal dikonversi jadi gol oleh David da Silva. 2 menit kemudian, giliran tim tamu yang mengancam melalui tandukan Privat Mbarga. Namun, bola masih melenceng. Skor imbang tanpa gol jadi penutup partai sengit ini. Sementara itu, PSM Makassar gagal meraih 3 angka. Melawan Persik Kediri di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Kamis sore, PSM takluk 1-2. Tuan rumah sempat unggul melalui penalti Yura Fernandes di menit 27. Namun, tim tamu bangkit dan mencetak 2 gol di babak kedua. Diawali gol sepakan keras Bayu Oto di menit 52, dan ditutup dengan gol Jevinho 2 menit kemudian. Ini jadi kekalahan kedua Juku Eja di musim 2023-2024. Duel seru di pekan ke-6 dari Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo antara Persebaya Surabaya menghadapi Persikabo. Dua tim ini sama-sama mengincar poin penuh agar bisa menjauh dari papan bawah klasemen sementara. Dua tim yang sama-sama menghuni papan bawah yakni Persebaya Surabaya dan Persikabo 1973 akan saling bentrok di pekan ke-6 BRI Liga 1. Duel ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Performa baju hijau saat ini jauh dari kata memuaskan. Skuad asuhan Aji Santoso berada di 3 peringkat terbawah dengan koleksi 5 poin. Persebaya juga belum pernah lagi merasakan kemenangan di 4 laga terakhirnya.
Beban Persebaya untuk meraih kemenangan di laga nanti juga diprediksi semakin sulit karena The Green Force akan tampil tanpa sejumlah pemain andalannya seperti Ze Valente, M. Hidayat, hingga kiper Hernando Ari. Beberapa pemain yang kemungkinan besar tidak bisa turun seperti Ze, Hidayat, Nuri, itu pasti nggak masuk dalam tim karena memang kondisinya tidak fit. Tetapi secara keseluruhan tim kami sudah siap untuk bisa bangkit dengan pertandingan Persikabo. Sementara di kubu seberang, Persikabo mendapat kabar baik dengan hadirnya pelatih baru asal Meksiko, Salvador Rodriguez, menggantikan posisi Aidil Sahirin. Pengalaman Salvador Rodriguez yang pernah mengalami sejumlah skuad junior di klub elit seperti Sevilla hingga Atletico Madrid diharapkan dapat membawa peningkatan performa bagi Laskar Pajajaran. Tim Liputan melaporkan. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan mengunjungi acara Jakarta Beauty 2023 Female Daily di Jakarta. Sementara warga berhamburan keluar rumah menyertai kehadiran Ganjar Pranowo di Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo di kawasan Selo, Boyolali, Jawa Tengah membuat warga berhamburan keluar rumah. Mereka pun nekat mencegat mobil baca pres yang juga gubernur Jawa Tengah ini. Warga sambil membawa wadah rotan berisi hasil bumi langsung memberikannya kepada Ganjar Pranowo sebagai bentuk terima kasih. Calon presidenku. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan mengunjungi acara Jakarta Beauty 2023 Female Daily di Jakarta Kamis malam. Dalam kunjungannya ini, Anies sempat kagum lantaran semua produk kecantikan wanita merupakan produk lokal. Saya di sini sepanjang jalan kagum. Nah, saya sendiri sebenarnya bukan pengguna produk-produk ini secara umum. Kalau saya ditanya apa yang saya pakai, ya cuma dua yang saya bilang sabun, kemudian paling pakai sunblock. Selebihnya udah. Nah, tadi saya banyak dapat produk-produk, nanti saya mau coba. Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Kamis malam menggelar pertemuan dengan 3 tokoh senior Golkar di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan dengan Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, dan Agung Laksono dilakukan saat Partai Golkar tengah diterpa isu Munaslup atau musyawarah luar biasa. Pertemuan kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait sikap dan strategi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo menjajal langsung LRT Jabodebek pada Kamis pagi. Terkait adanya kritik salah desain di tikungan rel, Presiden meminta dievaluasi dan segera diperbaiki. Dengan ditemani sejumlah Menteri Kabinet dan Gubernur Jawa Barat, Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan LRT Jabodebek yang akan segera dioperasikan. Presiden dan rombongan berangkat dari Stasiun Harjamukti, Depok, Jawa Barat hingga Stasiun Duku Atas, Jakarta Pusat. Selama perjalanan, Presiden Jokowi mengecek dan memastikan sistem keamanan dan keselamatan LRT berfungsi dengan baik. Terkait ada salah desain di tikungan atau long span yang melintas di Jalan Gatot Subroto Kuningan, Presiden meminta segera dievaluasi dan diperbaiki. Kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menemukan adanya kesalahan konstruksi tikungan atau long span LRT yang melintas di Jalan Gatot Subroto Kuningan. Jalur yang sempit membuat LRT harus menurunkan kecepatan hingga 20 km per jam saat melintasi tikungan. Rencananya LRT akan diresmikan pada 18 Agustus mendatang. Namun Presiden mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa mengoperasikan LRT dan mementingkan keselamatan penumpang. Agi Kurnia Sandi dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Pratiwi Kusuma, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.